Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Din Samsudin MA beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Syamsul Anwar MA. Yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Dr. Kasyarno M. Hum, peserta seminar Pramuktamar Muhammadiyah ke-47 dan Munas Tarjih ke-29 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka seminar Pramuktamar Muhammadiyah ke-47 dan Munas Tarjih ke-29. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini sampai nanti selesai bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Kepada Ustadz Irfan Syahid SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa kuntum
أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Bersinar, syahada
Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Haji Kasyarno M. Hum kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Din Sabzudin MA, beserta Bapak jajaran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati pimpinan Aisyah atau yang mewakili pimpinan Pusat Aisyah atau yang mewakili Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Yogyakarta, Bapak-bapak, Ibu pembicara dalam rangka seminar Pramuktamar Muhammadiyah ke-47. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta Pramuktamar Muhammadiyah ke-47 dan juga Munas Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul bertemu di Hotel Ambarukmo ini, Hotel Garuda. Mohon maaf, ini masih ngantuk ini. Subuh tadi baru pulang dari Bandung menghadiri ujian terbuka salah satu dosen kami di Bandung, di Unisba Bandung. Tidak lupa atas nama Universitas Ahmad Dahlan tentu kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta Munas Majelis Tarjih sekaligus menjadi peserta seminar Pramuktamar Muhammadiyah ke-47 yang kebetulan diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan atas amanah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya kira seminar Pramuktamar ini sudah belasan kali. Saya tidak tahu persis WAD ini sudah yang ke berapa belas gitu. Dan menurut informasi yang kami terima, peserta ditargetkan hari ini, peserta seminar Pramuktamar ini ada 250-an. Dan kalau itu terpenuhi, maka mungkin ini seminar Pramuktamar yang paling sukses di sisi audiens mungkin ya. Karena ini kebetulan juga bersamaan dengan Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi menurut informasi peserta yang hadir sampai saat ini baru sekitar 190-an. Nah, mudah-mudahan dalam waktu beberapa menit lagi mungkin penuh ruang ini, mudah-mudahan. Nah, menurut informasi masih banyak juga yang barusan datang pagi hari ini dari bandara dan akan langsung dibawa ke tempat seminar ini. Pada kesempatan ini atas nama Universitas Ahmad Dahlan tentu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kepercayaan yang diberikan kepada UAD, baik dalam rangka seminar Pramuktamar maupun juga
sebagai penyelenggara tuan rumah dari Munas Majelis Tarjih ini. Saya tidak tahu kenapa ini dua event tetapi di tempat yang berbeda. Pramuktamar ini diselenggarakan atau seminar pramuktamar diselenggarakan di Hotel Garuda, tetapi untuk Munas Majelis Tarjih itu di LPMP. Menurut informasi, karena kami belum pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan rapat panitiaan, itu memang keinginan panitia dari Majelis Tarjih. Betul Prof. Samsul? Tentu alangkah baiknya sebenarnya kalau itu dua-duanya bisa diselenggarakan di sini, jadi hemat dari sisi transportasi gitu ya mungkin ya. Tapi tidak hemat dari sisi mungkin yang lain. Tapi ini sudah terlanjur dan ya, jadi setelah nanti ada pembukaan Munas Tarjih, Majelis Tarjih malam nanti dan sampai dengan hari Jumat insya Allah akan diselenggarakan di Lembaga Penjaminan Mutu di Kalasan sana. Nah, mohon maaf kalau ini tidak berkenan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira dari kami baik itu dalam penyelenggaraan maupun dalam penyambutan kami terhadap Bapak dan Ibu sekalian, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terkait dengan tema dan sebagainya, saya kira ini juga sudah menjadi keputusan dari Majelis Tarjih yang tentu Bapak Prof. Samsul Anwar akan memberikan berbagai informasi terkait dengan tema maupun topik-topik yang diselenggarakan pada pramuktamar ini. Dari kami itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Din Syamsuddin MA. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Bapak Dr. Kasiyarno M.Hum, para peserta seminar pramuktamar Muhammadiyah ke-47 yang berbahagia, para peserta Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-29 yang dirahmati Allah, para alim ulama dan sesepuh Muhammadiyah yang walaupun sudah ada yang usia di atas 80 tahun tapi masih dapat hadir menyempatkan diri bersama kita pada hari ini, pada pagi hari ini juga tentu suatu hal yang membahagiakan. Para narasumber yang saya hormati, para hadirin dan hadirat yang berbahagia sekalian, perkenankan saya menyampaikan sambutan singkat, biasanya khutbah iftitah, tapi kali ini tidak pakai khutbah iftitah karena memakan waktu panjang. Kita hari ini acaranya padat, ada 3 sesi, oleh karena itu disingkat dan hanya berupa kata sambutan saja. Dalam sambutan yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan pusat
Muhammadiyah yang telah mendukung acara ini. Dan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, khususnya melalui rektor beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam rangka mensukseskan kegiatan Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-29 ini. Semua fasilitas pembiayaan dan termasuk tadi juga tim paduan suara semuanya dari UAD. Dan dua kegiatan ini sebetulnya adalah dua kegiatan yang berbeda dan terpisah, tapi disatukan pelaksanaannya. Jadi dalam hal ini UAD mendukung dua kegiatan. Jadi mudah-mudahan falahu ajroni itu. Jadi dapat dua pahala. Yang pertama itu ajrun li juhudihi itu fi aqdil an-nadwa, dan yang kedua li juhudihi fi tanfidhi wa tamwili al-musyawarah al-wataniyah litarjih. Nah, jadi itu. Jadi kita ucapkan selamat kepada UAD dan mari semua kita doakan mudah-mudahan UAD terus sukses dan jaya untuk kita semua itu. Seminar pada pagi hari ini ada dua acara pembukaan yang diselenggarakan sekaligus. Jadi nanti kepada Bapak Din Samsudin dimohon untuk membuka dua acara itu. Yang pertama acara Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 dengan tema dinamisasi tajdid dan pengembangan intelektualisme Muhammadiyah dalam masyarakat terbuka. Dan yang kedua pembukaan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 dengan tema penguatan spiritualitas dan tanggap kebencanaan menuju masyarakat berkemajuan. Acara yang pertama yaitu seminar itu sesungguhnya adalah acara PP, tapi oleh PP ditugaskan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid untuk melaksanakannya karena tema ini juga berkaitan dengan program tarjih. Jadi salah satu program tarjih itu adalah melakukan pengkajian pemikiran tajdid di lingkungan Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu sekaligus kegiatan ini juga adalah mungkin kegiatan terakhir dari Majelis Tarjih pada periode ini. Dinamisasi tajdid dan pengembangan intelektualisme Muhammadiyah dalam masyarakat terbuka akan menjadi hal yang sangat penting, apalagi kita akan menghadapi apa yang kita sebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN, di mana nanti kita akan menghadapi suatu era pasar bebas mulai pada akhir tahun ini, dan oleh karena itu tentu tantangan-tantangan akan banyak kita hadapi, terutama tantangan ekonomi yang mau tidak mau berdampak kepada aspek-aspek lain dari kehidupan kita seperti kehidupan sosial, budaya, termasuk keagamaan. Dan ini juga tantangan dan sekaligus peluang bagi kita khususnya Muhammadiyah untuk bagaimana memasyarakatkan pemahaman keislaman yang berkemajuan di dalam masyarakat terbuka pada masa-masa yang akan datang. Sedangkan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 ini akan membahas tiga hal. Jadi yang pertama itu fikih kebencanaan, yang kedua tuntunan sholat, dan yang ketiga akan membahas program kerja. Nah, tema Musyawarah Nasional ini antara lain fikih kebencanaan, itu sebagai lanjutan dari Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 di Palembang pada awal tahun lalu dengan judul Fikih Air.
insya Allah akan kita perluas sehingga keseluruhannya akan menjadi fikih lingkungan hidup ini. Jadi kita tidak memahami fikih hanya sebagai kumpulan-kumpulan hukum semata, tapi fikih itu ada 3 level. Level pertama itu nilai-nilai universal, lalu diterjemahkan dalam level yang lebih konkret yang kita sebut asas-asas, dan asas-asas itu diterjemahkan dalam level yang lebih konkret lagi, yaitu hukum-hukum far'i dari fikih itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang fikih kebencanaan, kita tidak hanya berbicara hukum-hukum, tapi juga kita berbicara tentang nilai-nilai universal Islam dalam menghadapi masalah bencana, juga asas-asas hukum syariah di dalam kita melaksanakan tanggap bencana itu seperti apa itu. Nah, jadi oleh karena itu fikih ini sudah menjadi suatu kata yang sudah sangat terkait dengan tarjih. Kita tidak menggunakan kata teologi karena di lingkungan kita juga belum semuanya dapat menerima kata tersebut. Kenapa tidak teologi bencana umpamanya? Karena teologi itu ya kata yang berasal dari hazanah yang lain, jadi kita memanfaatkan sekaligus mengembangkan kata yang berasal dari hazanah kita sendiri, yaitu fikih itu sendiri. Terakhir, dalam pelaksanaan ini kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi kata Pak Rektor, kenapa di 2 tempat tidak sekaligus di 1 tempat, itu ya memang salah satu dalam etos kerja yang menimbulkan kebangkitan kapitalisme Eropa itu adalah hemat. Jadi dalam pepatah bahasa Indonesia itu hemat pangkal kaya itu. Jadi yang penting dalam pelaksanaan itu adalah kehikmatannya, bukan kemewahannya itu. Jadi kita harus sedikit membatasi diri dari hal-hal yang bersifat mewah ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu Profesor Din menyarankan supaya dilaksanakan di amal-amal usaha Muhammadiyah. Kita sudah merencanakan di UAD, yaitu di Islamic Center UAD yang sekarang dalam proses, tetapi karena fasilitas mebler belum lengkap, jadi nanti itu juga nanti seminarnya kursinya dari mana. Kalau kita datangkan dari tempat lain itu juga biayanya besar. Nah, lebih baik sudahlah di hotel saja, sudah lengkap di situ, tenaga bisa hemat walaupun sedikit biaya agak tinggi itu. Untuk itu Pak Rektor terima kasih itu atas dukungannya. Jadi itulah asasnya kenapa di 2 tempat berbeda. Tapi ada alasan lain supaya peserta ini tidak jumbo. Ini kegiatan apa kok 2 ini? Jadi dengan dilaksanakan di 2 tempat berbeda itu diharapkan para peserta bisa memaklumi ada 2 kegiatan yang berbeda dan terpisah, yang kebetulan waktu pelaksanaannya saja disatukan. Demikian, sekali lagi kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Muhammad bin Samsudin MA, dimohon kesediaannya untuk membuka acara pembukaan seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan sekaligus pembukaan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu theme song Muktamar Muhammadiyah ke-47 dengan judul Indonesia Berkemajuan.
Memasuki acara selanjutnya adalah ceramah iftitah sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanahu ta'ala la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang saya hormati para sesepuh, dan untuk selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk tidak perlu mengulangi alamat pentakziman dan cukup menyapa yang saya hormati semua yang patut dihormati. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas penyelenggaraan dua kegiatan ini sekaligus, 2 in 1. Walana walil musyarikin farhatani, farhatun iniqadi al-muntada qabla al-mu'tamar wa liniqadil mu'tamar litarjih ladal Muhammadiyah. Jadi sama dengan orang berpuasa, dua kebahagiaan. Dan oleh karena itu walil musyarikin naw'ani minal ajrum minallah wa ujruh minan nas, insyaallah. Tidak mudah untuk menarik alaqah hubungan antara dua tema dari dua kegiatan penting ini. Seminar pra-muktamar yang bertema dinamisasi tajdid dan intelektualisme Muhammadiyah dalam masyarakat terbuka, dan Munas Tarjih Muhammadiyah yang bertema pengembangan spiritualitas dan fikih kebencanaan menuju masyarakat berkemajuan. Banyak sekali kata dan konsep-konsep kunci di dalamnya. Tapi yang jelas, apapun yang kita lakukan dan menjadi bagian dari gerakan pencerahan Muhammadiyah ini adalah bertumpu pada nilai-nilai kemuhammadiyahan yang bisa kita rangkum dalam sebuah kerangka ideologis, mungkin juga teologis, yang pada hemat saya kalau harus dicari aksentuasinya itu an-nuqat al-hammah, maka ada dua hal yang patut untuk kita pertimbangkan, atau beberapa, antara lain watak universal dari Islam. Al-Islam kadinur rahmah wassalamah, watak universal, orientasi alamiah ya, dari Islam ini, yang oleh karena itu ya, dia berhimpit dengan sebuah wawasan yang bersifat kemanusiaan atau humanisme. Karena agama dalam pemahaman saya sejatinya dari Tuhan Allah, bukan untuk Allah saja. Maka konsep lillah
termasuk lillahi rabbil alamin, termasuk pada ayat inna lillah yang sering kita ungkapkan dalam konteks musibah dan bencana, tidak dalam pengertian lillah dalam arti bahwa Allah kita persembahkan kepada Allah seperti pada agama primitif dan tradisional berbentuk sesaji dan upeti. Allah Maha Kaya ya. Tapi lillah itu ada kaitan dengan ciptaan Allah, khalqullah wa makhluqatullah, berhubungan dengan penciptaan dan ciptaan ya. Berarti alam semesta. Dan disitulah ayat menggunakan rahmatan lil alamin, tidak linnas, apalagi lil muslimin, apalagi lil muhammadiyin, tapi lil alamin, yang menurut banyak tafsir yang walaupun itu maqul jamak al-maqul lil alamin berarti manusia, tapi lil alamin juga mengandung arti alam semesta, karena alam juga punya jiwa, alam juga punya akal gitu. Maka di situ pakai waw dan nun gitu. Nah, wawasan universal semacam ini sering dilupakan oleh kaum muslimin, baik di dalam mengembangkan pemikiran maupun melakukan kegiatan atau gerakan dalam kehidupan kebudayaan. Maka agama pada pemahaman saya, penghayatan saya, kalau di dalam bahasa Inggris misalnya saya sebut from God for human being and humanity, dari Tuhan untuk umat manusia dan kemanusiaan. Jadi lillah adalah limakhluqatillah. Ya, saya tidak berani berlebihan seperti Hasan Hanafi yang mengusulkan seharusnya bukan bismillah tapi bisminnas. Kalau itu sudah nyeleneh gitu. Nah, tapi lillah ya, saya katakan bukan hanya untuk Allah, tapi ada implikasi kesadaran untuk manusia. Dan disinilah bertemu antara apa yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas, yang harus terjalin dalam korelasi dinamis, positif, dinamis dan konstruktif. Dan itu juga berbunyi hablum minan nas, tidak hablum minal muslimin atau minal mu'minin. Nah, inilah dasar dari sebuah humanisme Islami, humanisme religius yang bisa kita ajukan sebagai antitesa terhadap dasar dari ideologi-ideologi dunia, isme-isme dunia dewasa ini yang berpangkal pada humanisme sekuler. Maka humanisme religius dari Islam ini saya kira sangat relevan untuk kita kedepankan untuk menjadi dasar dari gerakan kita. Muhammadiyah relatif memiliki wawasan kemanusiaan. Maka ketika kita melakukan tanggap bencana oleh MDMC, tidak memperhatikan apa agama dari korban, maka MDMC hadir di Wasior ketika banjir di Papua sana, untuk padahal mayoritas korban adalah Kristen. Hadir di Maumere ketika terjadi banjir dan tanah longsor yang juga mayoritas korbannya adalah Muslim, dan sekarang masih berada di Nepal gitu. Apalagi dalam melakukan penyantunan terhadap etnis Rohingya, karena di situ juga berhimpit dengan solidaritas keislaman, al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, ini berhubungan dengan apa yang sering kita kembangkan sebagai teologi al-ma'un, yang sering sebagian dari pemikir Muhammadiyah biar keren disebutnya al-ma'unisme. Al-ma'un yang menjadi nama dari surah pendek
dan merupakan pelajaran awal dari pendiri Muhammadiyah kepada kita semua. Pada pemahaman saya di situ ada at-tasyaqquk al-ma'nawi, dan saya sangat senang dengan pendekatan at-tasyaqquk al-ma'nawi ini di dalam memahami konsep-konsep yang berbahasa Arab yang walaupun tidak berasal dari akar kata yang sama, tapi kepenyebutannya ada kemiripannya, ya. Maka menurut ahli bahasa Arab, ya, itu bisa membawa kepada at-tasyaqquk al-ma'nawi, seperti dalam kata al-bi'ah yang berarti lingkungan hidup. Kemudian ada kata al-ba'ah dalam hadis untuk perkawinan itu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, barang siapa yang al-ba'ah sudah memiliki kesanggupan untuk berkawin, baik secara biologis maupun secara material gitu. Sering dipahami demikian. Tapi ketika kita kaitkan dengan al-bi'ah dalam konteks at-tasyaqquk al-ma'nawi tadi itu yang berarti lingkungan hidup, maka al-ba'ah dalam hadis tentang kawin tadi itu bisa mengandung arti barang siapa yang sudah sanggup untuk menciptakan lingkungan hidup berkeluarga, lingkungan hidup perkawinan yang tentu sehat, maka silakan kawin. Nah, dalam kaitan dengan ini, sebagai contoh kasus at-tasyaqquk al-ma'nawi, saya berpikir al-ma'un, ya, walaupun penyebutannya tidak persis sama, ada tali temali makna dengan kata ma'a dalam bahasa Arab yang berarti bersama. Maka al-ma'iyah, kebersamaan atau together di sini, itu menjadi dasar dari al-ma'un, yaitu ketika kita menebarkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, dan itu menunjukkan ada kebersamaan, ada hubungan manusia antar manusia, bagaimana poin pertama saya tadi itu gitu. Maka pada teologi al-ma'un yang menjadi dasar dari gerakan Muhammadiyah, kalau bisa kita sebut demikian, ya, sangat menekankan kebersamaan, dan konsep al-ma'iyah, al-insaniyah, al-ma'iyah, al-basyariyah ini lebih tinggi dan lebih dalam dari sekedar konsep al-ukhuwah yang juga ada dasar Al-Qur'annya, al-ukhuwah al-islamiyah, dan ada yang mengembangkannya sampai kepada al-ukhuwah al-insaniyah, al-ukhuwah al-basyariyah, ya. Tapi konsep al-ma'iyah yang saya pahami di atas al-ukhuwah tadi itu, karena di situ ada, ya, tidak hanya ta'aruf, tidak hanya ta'awun, ta'aruf, mutual understanding, tidak hanya ta'awun, mutual cooperation atau cooperation, tapi di dalamnya ada konotasi tadhamun dan takaful, mutual protection. Maka kita ini saling menjaga, ya, bainan nas, tidak hanya bainal muslimin. Nah, saya ajukan ini untuk, ya, para ulama fuqaha Muhammadiyah ini untuk memikirkan, untuk mendiskusi, ya. Inilah watak-watak Islam yang sejati, yang saya kira terlupakan untuk dikembangkan, yang secara historis kalau kita baca sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW, khususnya periode awal Madinah, wajah Islam yang humanis, inklusif seperti ini sangat-sangat terang sekali, termasuk di dalam Mitsaq Madinah itu sendiri, ya, ketika konsep ummah dipakai sebagai shared ethical values, sebagai konsep etika yang di-share, ya, bersama-sama, tentu dalam konteks perbedaan, ya. Karena ada perbedaan keyakinan antara Muslim, Yahudi, Nasrani, gitu. Tapi ketika al-ummah, ya,
berkembang menjadi lebih luas, dan Islam juga, Al-Quran maksud saya, dan juga Al-Hadis menyebut secara spesifik al-ummah al-islamiyah menjadi wajahnya komunal. Komunal itu apa ya? Sektarianistik. Ada predikat Islam, predikat yang lain itu. Al-ummah al-islamiyah gitu. Saya kira itu tidak salah, karena itu merupakan hasil dari interaksi yang terjadi di kalangan masyarakat di Madinah pada saat itu, segera setelah pecahnya ya konstitusi Madinah yang katanya tidak pernah terimplementasi, karena segera setelah itu ada dalam tanda kutip pengkhianatan ya, dari kalangan lain, dari kalangan Yahudi. Dengan mengangkat masalah ini sebagai dasar fikih atau teologi yang ingin kita kembangkan, saya ingin masukkan pertimbangan pentingnya penekanan pada aspek kemanusiaan dari agama, sehingga agama berwajah kemanusiaan, dan ini nanti akan mempengaruhi corak interaksi kita dengan sesama manusia, baik atas dasar kesamaan agama, perbedaan agama, suku, bangsa, ras, apalagi ketika terjadi di antara sesama agama gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kaitan inilah ya, kalau saya ingin larikan ke satu isu masyarakat terbuka ya, itu pada mana itu? Pada Pramuktamar ini, masyarakat terbuka yang sebenarnya konsep filsafat dan sosiologi ya, sejak tahun 1932 ada yang mengajukan open society ya, dan di seputar Perang Dunia Kedua semakin deras konsep open society ini, yang sekarang mungkin oleh panitia pengarah muktamar dimunculkan sebagai masyarakat terbuka ya. Sebenarnya dilawankan dengan closed society, masyarakat tertutup, yang menjadi ciri dari masyarakat tradisional dan masyarakat primitif ya. Dan sebenarnya ide ini dalam filsafat politik adalah sebagai kritik ya, terhadap pikiran-pikiran politik atau filsafat politik yang sangat Platonian ya, yang dari Republik, dan kemudian manifestasi modernnya itu dalam bentuk totalitarianisme yang berjauhan dengan demokrasi gitu. Maka diajukanlah konsep open society, selain menggambarkan tingkat perkembangan masyarakat yang dinamis, yang kalau kita baca sosiologi kan dari masyarakat tradisi agraris menjadi masyarakat industri, sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi masyarakat informasi dan atau teknostruktur, yang sekarang dunia dilanda oleh revolusi informasi, terutama revolusi IT. Maka kehidupan dan peradaban manusia melompat menjadi masyarakat informatif ya. Walaupun di beberapa tempat seperti Indonesia ini ya sudah memasuki zona masyarakat informasi. Indonesia ini termasuk users of BlackBerry IT salah satu yang terbesar di dunia gitu. Tapi juga kita masih mempunyai masyarakat yang berada pada makom pertama, masyarakat primitif agraris, dan baru sebagian juga masuk ke tingkat masyarakat industri. Nah, masyarakat yang lebih berkembang ini itulah yang kemudian membawa kepada keterbukaan. Saya ingin melompat. Masyarakat terbuka kalau kita kaitkan dengan Islam, sesungguhnya al-mujtama al-mutamaddin, itu mungkin istilah tepatnya daripada sekedar al-mujtama al-madani, yang pernah ada di Madinah itu sebenarnya merupakan cikal bakal dari sebuah masyarakat terbuka dalam istilah modern sekarang ini. Ada beberapa pertanyaan akademik ya, mengapa Muhammad SAW mengganti nama kota dan sekaligus masyarakat Yathrib menjadi Madinah gitu. Yang di dalam bahasa Arab modern Al-Madinah adalah kota, urban society,
masyarakat perkotaan untuk dibedakan dengan qaryah. Walaupun qaryah dan qura juga disebut oleh Al-Quran, bahkan dalam konteks modern juga ya, sehingga umul qura gitu ya. Nah, qaryah banyak disebut juga di dalam Al-Quran. Ada penjelasan bahwa Madinah dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan Yathrib, karena dibandingkan dengan Makkah itu pada masanya sudah menjadi kota metropolitan, kota dagang, commercial city, bahkan menjadi kota transit dari perjalanan, terutama jalur sutra yang sekarang sedang dihidupkan kembali oleh Tiongkok gitu ya. Dan di situ kota festival. Kita baca pasar Uqaz ya, datang dari mana-mana, dan kemudian ada tempat ya, spiritual destination, bukan hanya tourist destination, yang bernama Ka'bah ya, dengan segala ornamen dan pernik-perniknya yang menarik bagi masyarakat jahiliyah waktu itu gitu. Tapi di luar itu dia telah menjadi masyarakat yang saya kira bahasa sekarangnya metropolitan gitu. Dibedakan dengan Yathrib, sebuah memang kawasan subur, banyak oase dan relatif tradisional karena pertanian, sampai sekarang juga terkenal dengan pertanian korma ya. Maka di Madinah ada pasar korma kan, walaupun kalau yang ajwa itu harus disimpan di bawah supaya harganya mahal ya. Nah, tidak ditaruh di atas ya. Tapi kemudian diubah menjadi Al-Madinah. Salah satu penjelasan yang patut untuk dipikirkan, sebenarnya Nabi Muhammad SAW tertarik dan meminjam suatu konsep Yunani yang sudah ada berkembang baik dalam buku-buku yang sudah beredar ya, dalam bahasa Yunani, dan terutama di kawasan Syam ya. Dan Rasulullah kemudian secara berkala berdagang ke sana dan tentu berinteraksi, kan itu tidak dalam waktu singkat. Nah, di Yunani seperti dalam filsafat Yunani itu sudah ada kata polis, yang kemudian pada modern metropolis, kosmopolis. Polis itu mengandung konotasi masyarakat terbuka. Kenapa dia terbuka? Karena dia terdiri dari unsur-unsur yang beragam, yang di dalam bahasa sekarang multikultural gitu. Dan Syam juga menjadi sebuah pusat interaksi antar bangsa, antar antar ras, antar kabilah gitu katanya. Dan tentu juga ada alasan historis. Itulah Madinah dimaksudkan sebagai pusat. Dan memang di Madinah selain kabilah-kabilah besar masih eksis, tapi juga ada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani gitu. Nah, namun diberi nuansa dan senyawa Islam itu, maka menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Dan kalau itu dasar untuk kita mengembangkan masyarakat baru yang sekarang disebut masyarakat madani, sebenarnya terjemahan dari a civil society dalam bahasa Inggris, tapi perlu diketahui konsep-konsep barat ini banyak sekali mengacu kepada konsep-konsep Islam. Itu yang sering kita lupa, sehingga kadang-kala ada yang anti konsep-konsep barat itu, padahal bahkan sebagian besar dari konsep-konsep barat termasuk dalam bidang politik itu berakar pada pemikiran politik Islam ya. Walaupun ada sebagian yang menyimpang, terutama karena terjebak kepada humanisme sekuler tadi itu gitu. Lihat aja lah kontrak sosial dalam politik yang dikembangkan oleh filsafat politik barat itu, kalau dicari akarnya ada pada paradigma pemikiran politik Sunni, al-bai'ah wal mubaya'ah ya. Termasuk juga syura yang kita juga ambil musyawarah ya. Maka lahirlah al-ummah yang saya baca dalam banyak literatur. Al-ummah dijelaskan wataknya oleh para ulama, oleh para pemikir muslim masa lampau itu sebagai memiliki 3 watak utama. Satu, al-musawah, persamaan, egalitarianisme, tidak ada perbedaan di antara manusia, sama-sama memiliki human dignity ya, dan sama-sama sebagai hamba Allah. Dan yang kedua, menekankan al-adalah. Ini kata kunci penting dalam Islam. Dan yang ketiga, asyura. Ini deskripsi dari
dari Al-Ummah menurut para pemikir muslim. Datang nanti Muhammad Abduh di awal abad ke-20 memberikan deskripsi tambahan itu. Selain yang tadi itu, beliau sangat menekankan al-hurriyah. Al-hurriyah ya, dan yang tidak ada pada pemikiran lama itu wal qanun. Al-hurriyah, al-adalah, al-musawa, al-hurriyah, al-adalah wal qanun, yaitu konstitusi. Karena memang sebuah masyarakat terbuka yang sudah majemuk, dia perlu bersepakat tentang dasar dalam kehidupan bersama, konstitusi ya, apalagi kalau membentuk negara. Sebab kalau itu tidak ada qanun, konstitusi, dan sebuah negara kalau tidak berdasarkan konstitusionalisme, itu akan runtuh. Karena konstitusi inilah sebagai konsensus, sebagai ittifaq ya. Karena sebuah negara itu adalah pertemuan antara kepentingan kelompok-kelompok dan kepentingan bersama ya. Dan oleh karena itulah kalau ada produk perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi itu harus diluruskan, sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Bentuk baru dari amar ma'ruf nahi munkar adalah jihad konstitusi untuk meluruskan kiblat bangsa gitu. Ini sekedar istilah saja gitu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dengan mempertimbangkan pikiran tadi, masyarakat terbuka yang suka atau tidak suka kita berada di dalamnya pada era globalisasi dewasa ini. Bahkan perubahan dan pergeseran masyarakat modern sekarang luar biasa cepatnya, terutama karena didukung oleh revolusi informasi teknologi informatika tadi itu ya. Maka terjadi perubahan yang cepat itu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan masyarakat terbuka seperti itu gitu. Maka lantas muncullah pertanyaannya, bagaimana bentuk paradigma keilmuan, intelektualisme yang perlu kita kembangkan oleh sebuah organisasi besar, oleh sebuah gerakan besar yang menyebut diri sebagai gerakan pencerahan. Dan tentu gerakan pencerahan itu nanti untuk seluruh manusia, bukan untuk warganya sendiri, untuk seluruh manusia. Dan tidak pelak lagi, Muhammadiyah tidak bisa lagi berwawasan hanya keindonesiaan dewasa ini, harus juga berwawasan mondial, berwawasan universal ya. Karena sekarang tidak ada lagi batas antara negara-negara ya. Apalagi dalam konteks ASEAN ada masyarakat ekonomi ASEAN, dalam konteks Asia dan lain sebagainya gitu. Dan dulu kalau Muhammadiyah anggaran dasar pertama apa ya? Untuk tanah Jawa ya. Ya. Paling tidak ya tidak salah, karena memang berada di Yogyakarta, tapi kemudian berkembang menjadi nasional. Karena kita sudah memiliki negara Indonesia, tapi karena sekarang era globalisasi, a globalized world, kemudian negara tidak berbatas lagi, maka kita tidak bisa harus menjadi sebuah gerakan yang berurusan nasional. Saya kira di dunia ini kita masih kalah dengan banyak organisasi. Yang saya tidak setuju dengan tuduhan yang bernada pejoratif kepada beberapa organisasi yang disebut transnasional gitu, yang melintasi batas. Sering kalau transnasional itu kepada kelompok-kelompok tertentu. Semua Muhammadiyah dan semua agama itu transnasional. Mana ada agama yang tidak transnasional? Lahir di Timur Tengah, berkembang ke seluruh dunia, transnasional. Baik Islam, Kristen maupun Yahudi, dan juga agama-agama lain, termasuk juga ideologi dunia. Apa sistem ekonomi yang kita anut, kapitalisme, tidak bersifat transnasional ya, Mbak Henry. Jadi tidak perlulah dilabeli secara pejoratif. Biasanya dari kalangan intelijen itu ada gerakan Islam transnasional gitu. Tapi kemudian membawa satu sikap defensif, mohon maaf, dari kelompok tertentu sahabat kita untuk mengajukan Islam Nusantara ya, sebagai kira-kira respon terhadap wawasan transnasional itu. Maka Muhammadiyah tidak perlu. Kita sekarang ini terlibat di dalam musabaqah tafsir ya. Kontestasi tafsir ya. NU mengajukan Islam Nusantara, dan ini ingin diangkat ya. Ya, Islam ala Indonesia. Muhammadiyah tetap saja Islam yang berkemajuan. Dan memang ada dua watak
kalau disigi secara agak sedikit mendalam antara corak keislaman dan corak dakwah yang akan dikembangkan oleh Muhammadiyah dan yang lain. Kalau NU dengan Islam Nusantara itu kira-kira kalau dalam bahasa Inggris, ya, kalau ada Islam, ada budaya lokal, dia sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Tingkat derajat akomodasi NU terhadap budaya lokal pra-Islam sangat tinggi, lebih tinggi dari Muhammadiyah gitu. Itu dikonservasi, dilestarikan budaya lokal. Maka yang akan terwujud dengan corak dakwah seperti itu adalah Indonesian Islam, Islam ala Indonesia gitu. Beda dengan Muhammadiyah, Islam ada faktor pertama, ada faktor kedua, budaya Indonesia. Kalau di Islam Nusantara tadi itu yang primer itu budaya lokal, Islam menjadi sekunder. Islamnya harus melakukan adjustment, penyesuaian diri terhadap budaya lokal gitu. Maka menjadi Indonesian Islam, Islam ala Indonesia. Tapi pada pendekatan kedua ala Muhammadiyah, Islam primer, budaya lokal sekunder. Maka yang akan dihasilkan bukan Indonesian Islam, tetapi Islamic Indonesia, Indonesia yang Islami. Ini silakan pilih, mau memilih yang pertama atau yang kedua. Kalau memilih yang kedua tetaplah di Muhammadiyah. Kalau memilih yang pertama tadi, silakan tidak di Muhammadiyah. Cuma dalam kenyataan empiris yang melakukan migrasi itu dari yang pertama kepada yang kedua, dan hampir jarang ya dari Muhammadiyah keluar itu. Ya, kalau yang migrasi dari luar ke Muhammadiyah itu yaitu Pak Rosyad Soleh dan saya gitu. Dan banyak lagi. Yang sebaliknya saya belum punya data itu. Tapi karena Muhammadiyah ini sebenarnya keseimbangan agak riskan, bisa membuat orang keluar dari Muhammadiyah ketika dia menekankan satu sisi dari Muhammadiyah ya. Itu mungkin yang masuk ke kelompok-kelompok lain, nggak usah lah saya sebut namanya. Sekarang ini banyak sempalan Muhammadiyah, bahkan organisasi dan gerakan yang dilahirkan oleh mubalik Muhammadiyah. Dua penyebabnya: satu, dia ingin mengembangkan Muhammadiyah di luar, ya, atau yang kedua, sering biasanya pembinanya itu tidak punya kesempatan untuk bergerak di Muhammadiyah gitu, karena tidak masuk dalam struktur Muhammadiyah gitu. Sementara ada cara-cara Muhammadiyah, ada yang mungkin positif, ada juga yang negatif. Saya kira agak menyimpang dikit dari yang ingin saya sampaikan. Prakarsa-prakarsa untuk mengembangkan sekolah modern di kalangan umat Islam seperti Al-Azhar dan lain sebagainya, itu sosial originnya Muhammadiyah, tapi mungkin karena tidak masuk struktur atau sudah pengalaman di struktur, mencoba di luar, dan biasanya lebih berhasil daripada yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah ini terlilit oleh jeratan birokrasi dan birokratisasi ya. Sementara kalau di luar bisa bebas untuk berkreasi gitu. Tapi ada juga yang mengambil Muhammadiyah pada sisi lain. Nah, saya kan sering menyatakan ingin agar kita ini menjaga keseimbangan at-tawazun bainat tajrid wa tajdid itu. Keseimbangan antara tajrid, pemurnian, purification, dan tajdid, remodernisasi gitu. Cuma harus secara proporsional. At-tajrid hanya fil aqidah wal ibadatil mahdah. At-tajrid kalau cara Al-Waqidi pernah nulis buku At-tajrid fit tauhidil mufid, dan barisan ulama dari sejak Ibnu Taimiyah, Ibnu Jama'ah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sangat menekankan tajrid itu, yang di dalam pemikiran politik mengajukan as-siyasah asy-syar'iyyah gitu. Tetapi pada era berikutnya banyak ulama yang salah menafsirkan itu pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah, CS, Ibnu Jama'ah, Tahrirul Ahkam dan lain sebagainya, itu yang mengalami reduksionis, penyempitan itu. Maka rigid sekali pemurniannya, kaku sekali gitu. Nah, Muhammadiyah, saya ingin dan selalu saya tekankan dalam cara menjaga sekali al-mizan,
at-tawazun baina tajrid wa tajdid. Wilayah muamalat ini wilayah tajdid. Maka berlaku di sini al aslu fil ibadah apa? Lit tahrim kan? Kalau di sini al aslu fil muamalah lil ibahah. Di sini nggak boleh ada bid'ah. Di sini justru harus ada bid'ah. Maka jangan ada bid'ah keyakinan dan ibadah, tapi perlu bid'ah kebudayaan gitu. Ini sekedar istilah. Bid'ah itu artinya inovasi dalam bahasa Arab ini. Ya. Sebab saya bilang, nah masalah kita sekarang Bapak Ibu, saya agak sedikit prihatin dengan masa depan Muhammadiyah kalau ini tidak selesai. Yang seharusnya at-tawazun, tetapi ada cross checking, umpamanya ada tendensi ya tajridisasi muamalat. Itu jumud. Wilayah muamalat, bagaimana cara kita mengasihkan ini wilayah kreativitas, wilayah tajdid. Jangan dimasuki oleh pikiran-pikiran yang rigid, yang kaku. Sama berbahayanya dengan gejala lain, tajdidisasi akidah dan muamalat. Kalau tajdidisasi akidah muamalat liberal, kalau tajdidisasi muamalat konservatif. Kalau saya aliran tengah, aliran at-tawazun baina tajrid wa tajdid. Dan ini membawa konsekuensi, implikasi pada metodologi di dalam kita memahami teks. Ini kan persoalan kita, bukunya sama, Al-Quran was Sunnah, cuma kan pembacaan yang berbeda gitu. Tafsir gitu. Ini persoalan tafsir gitu. Terutama pada wilayah zoniyat yang merupakan ranah ijtihadi. Kalau yang sudah merupakan wilayah qat'i, itu kan tidak ada lagi pembahasan itu. Nah, intelektualisme semacam inilah yang saya sarankan untuk dikembangkan oleh Muhammadiyah, yang berpikir mendekati masalah secara proporsional sesuai dengan dasar Muhammadiyah, diletakkan pada landasan ideologis, yaitu kemanusiaan. Kemudian ada pendekatan yang rasional, tidak berlebihan, secara proporsional tadi itu, dan terutama berkemampuan untuk memadukan tafsir terhadap al-ayat al-kitabiyah, al-Qur'aniyah dengan al-ayat al-kauniyah. Maka penguasaan metode ilmu-ilmu sosial untuk bisa membaca realitas itu mutlak perlu bagi seorang ulama. Dia tidak hanya mampu memberikan tafsir Qur'aniyah ya, Quran dan hadis, itu juga ada masalah banyak di dalamnya, varian-variannya, tapi juga harus mampu membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu bukan soal alam semesta, tapi juga soal ijtimai, soal iktisadi. Umpama sambil ya, contoh ya, kalau ulama fuqaha tidak memahami geopolitik dan geoekonomi dunia dewasa ini, dia akan kehilangan jejak dalam membaca dinamika dunia Islam di Timur Tengah. Kalau kita punya pengetahuan tentang geopolitik, pergeseran geoekonomi dunia, dan bagaimana interaksi antara kelompok-kelompok di dunia, baik antar bangsa maupun antar agama, dan bagaimana power games ya, permainan-permainan politik yang terjadi di Timur Tengah itu, mungkin dia akan punya pikiran tertentu terhadap apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Yaman gitu. Nah, mohon maaf, kita berbeda pendapat banyak tentang hal itu gitu. Yang saya pribadi sudah lama sekali meyakini ada skenario a proxy war, perang perwakilan, yang dirancang dulu waktu Soros datang ke PP Muhammadiyah, mengajak Muhammadiyah untuk bekerja sama dalam menanggulangi, dalam melaksanakan aksi-aksi kemanusiaan, bencana, bukan bencana alam lagi, bencana sosial politik dahsyat yang mungkin terjadi, yang dalam dia sebut sebagai proxy war di Irak. Ketika saya telusuri, dia itu anti Bush ya, anti kelompok-kelompok
apa yang berkuasa di Amerika Serikat waktu itu gitu. Walaupun dia juga Yahudi ya, dan dia mendukung Palestina, menyampaikan konfirmasi kepada saya karena saya curiga dulu dengan asumsi yang dia kembangkan itu. Dan tunggu proxy war itu nggak terjadi 2005 itu, baru 10 tahun kemudian. Dan ini sangat tergantung pada dunia Islam. Dan saya organisasi internasional Islam tidak cukup mampu untuk menahan itu semua. Dan jika itu terjadi, porak-poranda dunia Islam. Dan jangan dikira itu tidak ada kaitan dengan krisis energi, krisis makanan, food crisis, energy crisis of energy, dan juga apa yang terjadi di dunia sekarang, dan juga terjadi pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik yang mendorong munculnya Asia Timur sekarang, the emergence of East Asia, terutama dengan the rise of China gitu. Ini ada kaitan semua. Kemarin saya menerima dubes Inggris, diskusi agak panjang, nyempet begitu. Besok jam 2 saya menerima dubes Amerika, dan sudah lama mereka minta bertemu ya. Saya berkeyakinan ini tidak untuk pers ya, mereka ini getar-getir dengan kebangkitan China, the rise of China. Nah, sementara China ini negara raksasa, itu cerita lain ya. Maka kan ada di putusan muktamar itu, Prof. Samsul, agar dikembangkan pemikiran dalam rangka mengantisipasi dinamika Asia dengan kebangkitan China, kalau nggak salah apa namanya, putusan muktamar Yogyakarta 2010, dan pengertian Muhammadiyah antisipatif dengan pikiran-pikiran. Sekarang ASEAN Economic Community di depan mata, CAFTA sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, tapi umat Islam di kawasan ini yang kalau tidak salah 40% ya dari penduduk kawasan Asia Tenggara ini atau lebih gitu, tidak siap menghadapi itu semua gitu. Yang tanggap IKIM, Institut Kemajuan Islam Malaysia, di bawah pimpinan Abdullah Badawi. Saya diundang berseminar di sana untuk mencari the Islamic Foundation towards the ASEAN Economic Community. Menarik sekali. Baru mencari landasan apa filosofis, belum sampai ke gerakan dan plan of action gitu. Indonesia akan babak belur, umat Islam akan babak belur gitu. Kalau yang mampu menghadapi itu semua adalah paradigma Islam, Islam yang berkemajuan, paradigma Islam yang berkemajuan, tapi juga harus dibuat membumi dengan langkah-langkah yang lebih efektif dalam bidang ekonomi, dalam bidang budaya, peradaban dan lain sebagainya gitu. Ini harus mendorong pemikir dan ulama umat ini masuk ke wilayah apa ya, situasi dunia baru itu ya. Dan apa namanya, fikih yang kita kembangkan itu adalah fikih yang luas juga seperti itu. Dalam kaitan inilah ya, saya nggak tahu kok ada judul dinamisasi tajdid, padahal tajdid itu sudah mengandung konotasi dinamis ya. Ya. Dulu di UMY ada sebuah seminar internasional bagus ya, saya diminta untuk membuka kerjasama dengan University Malaya. Itu berbicara tentang sustainable development, sustainable innovation, inovasi tapi yang berkelanjutan. Nah, ini ide menarik. Artinya apa? Tajdid yang harus kita kembangkan bukan tajdid yang pasif, tapi tajdid yang dinamis, tajdid yang berkelanjutan. Jadi kalau ada tadi sustainable development, konsep dunia sekarang. Kemarin saya diminta mewakili Islam dalam konferensi di Vatikan ya, kerjasama antara the Pontifical Academy of Science, LIPI-nya Vatikan, dengan Religion for Peace dan dengan the United Nations Sustainable Development Network, sebuah lembaga di PBB ya. Ada satu sesi tentang agama, apa peran agama di dalam menghadapi climate change, sustainable development. Ada 6 agama. Saya mewakili Islam, dan yang ingin saya katakan, ternyata sekarang pikiran-pikiran keagamaan lain juga sudah dikembangkan, tidak hanya innovation tetapi sustainable innovation. Kira-kira kalau dalam bahasa Arab itu seharusnya diberi predikat at-tajdid al-jari gitu. Apa? At-tajdid
Ini banyak ahli bahasa Arab nih yang berkemajuan gitu loh. Kalau berkemajuan apa yang kita mau beri istilah bahasa Arabnya itu? Al-mutaqaddim. Iya. Iya, kira-kira yang terus menerus. Artinya apa? Bukan hanya pada topik, pada maudu, tapi juga pada metodologi, pada manhaj. Mari kita pikirkan apa yang kita miliki sebagai pemikiran dewasa ini, itu adalah karya manusia yang tetap itu wahyu. Tapi ketika kita pahami, terutama pada wilayah yang bersifat zoniyat, itu pemikiran kita. Tapi kalau kita berhenti pada klaim keyakinan, claim of truth, itulah kebenaran, kita menjadi tertutup. Tapi kalau kita terus menerus mempertanyakan diri, muhasabah, untuk terus berterus dengan afala taqilun, afala tatafakkarun, ini yang mendorong kita untuk melahirkan tajdid yang berkelanjutan tadi itu, sustainable tajdid. Di sini istilahnya dinamisasi tajdid. Nah, kepada majelis tarjih dan tajdid sebagai, saya kira, majelis terpenting di Muhammadiyah, wajah Muhammadiyah sebagian besar kalau tidak pada dunia, pada aspek pemikiran itu sangat tergantung kepada majelis tarjih ini. Dan oleh karena itu dalam Singapura Rosyad, saya ingat punya ide itu, kalau dibentuk apa istilahnya? Lajnah tajdid itu. Jadi di luar PP Muhammadiyah, di samping PP Muhammadiyah, di samping apa di atas? Di samping atau di atas? Itulah kumpulan dari ulama-ulama Muhammadiyah se-Indonesia. Lajnah tajdidnya itu. Ya bahasa di tempat lain sebenarnya majelis syuro itu. Atau semacam majelis syuro itu. Yang punya kewenangan. Saya merenung ide Pak Rosyad waktu itu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menarik juga itu. Jadi majelis tarjih ini makomnya ditingkatkan gitu. Tapi tidak hanya yang berada di Jakarta dan Yogyakarta dan Jakarta, tapi bisa saja dari ulama Muhammadiyah. Tentu terbatas itu. Dan majelis ini akan bisa berperan, termasuk memberi nasihat kepada PP Muhammadiyah dalam bidang-bidang tertentu. Saya kira patut dipertimbangkan itu. Maka perlu ada perubahan nanti ya Pak, baik anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Nah, dalam kaitan dengan ini, nah dinamisasi tajdid ini, maka saya melihat apa yang akan dibahas di Munas Tarjih, walaupun mohon maaf Prof Syamsul, saya berharap banyak isu lain gitu. Ya. Paling tidak ya Munas atau Majelis Tarjih, kalau Munas ini final tertinggi ya, melahirkan putusan kan ya. Sudah muncul maudu dan muqaddimah. Banyak yang tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun ketika menulis bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dianggapnya itu hanya sebagai pengantar. Saya kira tidak. Muqaddimah itu sesuatu yang diajukan takdim, maka dia adalah, kalau dalam bahasa ilmiah penelitian itu hipotesa, lebih di atas asumsi gitu. Jadi muqaddimah bagian-bagian di buku muqaddimah itu sendiri kan pendek-pendek. Itu juga yang kemudian bahasa Arab menyebutnya maudu, topik ya. Ini bahasa Arab ini luar biasa dalam maudu itu sesuatu yang diletakkan, ya kan? Arti harfiahnya. Berarti dia sudah alam pikiran, bukan sekedar topik. Inilah tren topik hari ini gitu. Karena muncul di Twitter gitu. Tetapi yang sudah dipikirkan, yang sudah dirumuskan dari asumsi, dari apa, ada bangunan teorinya, ada fact findingnya, maka dia sesuatu yang disajikan. Maudu itulah yang kita bahas gitu. Kalau sekedar topik yang dibahas dalam seminar itu di dunia Arab memakai istilah ya mihwar ya. Ya, tidak sekedar maudu. Maka kalau bisa kita tampil dengan maudu-maudu diproduksi oleh think tank Muhammadiyah, baik dalam bidang keagamaan ini Majelis Tarjih, seharusnya juga Litbang atau bekerja sama, karena isu sekarang ini sangat terkait, interrelated ya. Ada keterkaitan.
maka kita tampilkanlah muqaddimah atau maudu ini yang kalau contoh kasus pada musyawarah nasional kali ini kebencanaan, tentu saya berharap, saya tidak tahu, saya baca berulang-ulang kali proposal tornya itu ke arah mana gitu. Tentu tidak ke arah hanya bagaimana dikaitkan dengan maudhu yang lain tentang tuntunan sholat itu, bagaimana tuntunan sholat ketika bencana bagi korban. Tapi fikih kebencanaan dalam pemahaman saya adalah sebuah alam pikiran baru yang diajukan Muhammadiyah berdasarkan Islam di dalam menanggulangi bencana dan epilognya, yang itu ada 3 tahap. 1 tanggap darurat, 2 rehabilitasi, 3 rekonstruksi. Itu fase itu. Tapi sekarang sudah orang berbicara pada fase prolog, yaitu bagaimana menghindari bencana dan menyiapkan umat manusia menghadapi bencana. Keseluruhan aspek-aspek itu dengan syumuliyahnya secara komprehensif itu dibalut dalam sebuah alam pikiran keagamaan, itulah fikih kebencanaan menurut pemahaman saya itu. Jangan direduksi hanya bagaimana kita mengajarkan sholat terhadap korban bencana saja atau melakukan penanggulangan bencana. Nah, ternyata bencana yang menimpa dunia dewasa ini, baik khususnya bencana alam, dan banyak yang berpikir ini sudah dekat dengan kiamat gitu ya, terjadi di mana-mana dalam jumlah besar. Itu menuntut kita untuk memberikan untuk melakukan langkah-langkah. Ternyata ada perbedaan di antara agama-agama. Bulan lalu saya diundang ke Jepang, itu Sendai, peringatan 4 tahun tsunami East Jepang Timur yang dahsyat itu di Sendai itu. Baru pertama kali setelah 4 tahun ada satu di situ, banyak sekali kayak seminar itu. Di sana seminar, di sana seminar, menampilkan isu agama. Diundanglah selain tokoh-tokoh agama Jepang, 2 tokoh agama dari luar Jepang. Satu Archbishop Haiti, nggak ada kaitan dengan Kapolri ya, Archbishop dari Haiti gitu, uskup dari Haiti, saya lupa namanya, yang pernah dilanda oleh tsunami juga Haiti. Dan saya diundang dari Indonesia untuk bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menanggulangi bencana sejak tsunami Aceh dan seterusnya itu. Ada pertanyaan dari ini tokoh-tokoh agama Jepang semua yang hadir. Apa resepnya mengapa di Indonesia ketika tsunami itu traumanya cepat berlalu? Trauma psikologis 4 bulan mungkin selesai ya. Keluarga yang meninggal mungkin kurang dari 4 bulan. Sementara kami di Jepang 4 tahun belum selesai traumanya, sehingga untuk relokasi ke tempat semula itu tidak mudah bagi orang Jepang itu. Saya nggak siap dengan pertanyaan itu. Jawaban spontan saya, karena kami punya Islam. Nah, jual kecap kan. Dan untuk Anda ketahui, Islam itu satu punya konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu memandang semuanya milik Allah, semuanya ketentuan Allah, dan kematian itu kepastian. Kita juga akan menyusul, buat apa bersedih? Ternyata jawaban itu saya dapat feedback menarik bagi Shinto dan Buddha itu. Karena kita memiliki keyakinan bahwa dunia ini akan rusak. Nah, yang kedua, cuma harus dibalut, karena kami yakini pembawa agama Islam itu pernah berkata apa? Idza ahabballahu 'abdan, idza ahabballahu qauman. Saya kalau sudah hadis ini saya SMS Pak Agung Danarto gitu. Baru beliau kirim tuh hadis lengkapnya gitu. Idza ahabballahu 'abdan, ada versi lain idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jadi bencana itu karena Tuhan sayang gitu. Nah, gimana menjelaskan konsep sayang ini? Dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum
ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Keseimbangan antara ayat dan hadis itu ada. Jadi ada kaitan dengan, maka oleh karena itu tidak perlu bersedih. Nah cuma dia kejar lagi gimana healing pasca bencana dengan pendekatan spiritualitas keagamaan. Itu sudah terlalu teknis psikologi, healing untuk penyembuhan dan lain sebagainya. Saya tidak mau bilang kalau begitu ajaklah korban untuk berzikir kan. Kalau Muhammadiyah tidak. Kalau Muhammadiyah apa spiritual healingnya itu? Spiritual healing kalau ada korban bencana itu traumanya minggu-minggu pertama luar biasa itu. Waktu di Aceh healingnya tahu spiritual healingnya ya, karena Muhammadiyah nggak biasa zikir salawat seperti itu. Saya bekerja sama dengan situ Rafli Kande yang sekarang jadi anggota DPD Aceh itu penyanyi tradisional Aceh yang suaranya melengkung itu. Cukup 5 juta dia dengan timnya dari penampungan ke penampungan. Tapi bukan atas nama Muhammadiyah, atas nama MUI. Maka dia menyanyi-nyanyi di situ lagu-lagu Aceh, itu sangat mengatasi kesedihan dari para korban yang berada di pengungsian itu. Nah kalau dalam fikih kebencanaan Muhammadiyah, kalau kira-kira ya pendekatan spiritual yang sekarang spiritual healing itu apa kira-kira gitu, apa namanya, tawaran Muhammadiyah gitu. Kalau diajak sholat belum tentu langsung mau sholat gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tahu saya diberi waktu 1 jam sudah habis. Saya ingin sedikit minta waktu dalam kaitan inilah ya. Saya kira fikih kebencanaan ini nanti saya minta bersifat komprehensif, menyeluruh ya. Apa menjadi dasar teologis, kemudian pemahaman kita di dalam penanggulangan dalam konteks yang saya sebut tadi, watak Islam yang berwajah kemanusiaan, humanisme, kemudian menekankan kebersamaan, dan pertanyaan apakah pendekatan kita dalam penanganan bencana itu ketika harus dikaitkan dengan pendekatan dakwah, maka dakwah untuk apa gitu. Maksud saya tahu, apakah dakwah untuk mengajak orang lain kepada Islam, ataukah dakwah menampilkan kemuliaan dan kebaikan Islam di situ, bahwa hasilnya nanti ada yang tertarik atau tidak itu urusan belakangan gitu. Karena begini, kita juga mengecam kalau ada kelompok agama lain di dalam tanggap bencana itu melakukan misi keagamaan mereka. Dulu di Aceh saya keras sekali ketika ada gereja dari Virginia yang mengajak orang, jangan ada yang mengail di air keruh. Ketika untuk rekonstruksi Aceh Barat, Artagraha itu sudah tanda tangan MOU dengan bupatinya masuk ke Aceh Barat untuk membuat tata ruang baru. Saya bilang jangan ada yang mengail di air keruh. Ada yayasan. Nah sekarang kalau kita sendiri bagaimana itu? Ketika harus terjun di korban yang bukan muslim. Kalau saya dakwah itu banyak tingkatannya. Tidak harus kemudian harus mengajak untuk masuk Islam. Kita bekerja apa adanya secara baik dan benar, kemudian membuat dampak kemanfaatan, ya Allah lah yang menentukan. Allah yahdi may yasha kan, innaka la tahdi man ahbabta, dan ila akhiril ayah gitu. Maka kira-kira nanti pendekatan MDMC dalam menanggulangi bencana mungkin ya harus juga dipilah-pilih gitu. Walaupun waktu Gunung Merapi di gedung Muhammadiyah di Muntilan, saya datang ke sana, di seberangnya itu ada gereja besar sekali, yang ditampung di Muhammadiyah 400-an, yang ditampung di gereja itu ribuan. Ketika makan siang, sebagian dari yang ditampung di Muhammadiyah lari, karena di Muhammadiyah diberi nasi bungkus, sementara di sana nasi kotak, padahal isinya sama gitu. Ini kan kemasan. Ini Pak Din, ada yang lari ke gereja berhadapan. Wah, di sana menarik acaranya, makannya itu harus pakai nasi kotak gitu. Agak keren dikit kan. Nah, di sini pakai nasi apa? Ya udah dapur umum nasi bungkus gitu. Ya udah dikemas aja nasi bungkusnya gitu kan, apa salahnya? Itu menyangkut kemasan dan menyangkut tadi spiritual healing tadi itu.
Pada fase-fase pertama mutlak perlu. Nah, apa tawaran Muhammadiyah kita? Ketika kita ya tidak membiasakan kayak zikir dan sebagainya. Paling akhir Profesor Syamsul, saya mohon karena ada pembahasan tentang tuntunan sholat, saya sudah sering sampaikan di mana-mana, tolong dipikirkan putusan tarjih tentang bacaan sholat itu, terutama doa iftitah ya. Yang saya pahami, saya baca himpunan HPT itu, yang primer kan Allahumma ba'id baini ya, yang wajah tu wajhiyah boleh ya, tapi kesannya kurang primer. Tapi dalam pembacaan saya terhadap sumber-sumber Islam, Al-Quran, Al-Hadis, walaupun itu mungkin tarjih sanad ya, rawi, saya lebih sering menggunakan yang wajah tu wajhiyah dalam sholat itu, karena bagi saya lebih mantap. Kan nggak dilarang tarjih kan? Mengapa? Karena saya lebih yakin itu dari Al-Quran. Wajah tu wajhiyah ada dalam Al-Quran. Inna sholati wa sampai selesainya, kecuali wa ana awwalul muslimin kata Ibrahim alaihissalam. Kalau di sini kan wa ana minal muslimin gitu. Karena dari Al-Quran, saya mengambil yang ada dari Al-Quran daripada Allahumma ba'id baini dari hadis. Ya, silakan diteliti hadisnya. Kalau mau kritik matan, mau tarjih matan ya. Mengapa saya tertarik selain merasa mantap tadi? Ya biasa juga saya kalau Allahumma ba'id baini juga sekali-kali juga saya baca, terutama kalau merasa banyak dosa gitu. Bercanda ya. Mengapa? Karena di akhir sholat tahiyat itu muncul yang paralel dengan wajah tu wajhiyah. Apa dia? Komitmen Ibrahimi. Allahumma kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim kama shallaita kama barakta. Jadi solat orang Islam ya, dia kan Rasulullah sallu kama raaitum usolli itu menampilkan komitmen Ibrahimi, bukan karena kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dialah awalul muslimin, bapak tauhid. Yang komitmen Ibrahimi ini kan luar biasa. Itu yang menyimpang pada Yahudi, menyimpang pada Nasrani, dipertahankan oleh Islam, millatu Ibrahim, Islam sejati itu. Wajah tu wajhiyah di ujung kan ada hanifan musliman wa ana minal muslimin, itu pernyataan deklarasi Ibrahim alaihissalam. Kita buka sholat dengan demikian, kita tutup dengan memberikan apresiasi kama shallaita kama barakta ala Ibrahim. Saya menyadari bacaan sholat itu dikepung oleh komitmen Ibrahimi, penekanan pada kehanifan, Al-Hanifiyah. Saya suka salah, Al-Hanifiyah. Ini salah satu watak Islam, kehanifan. Maka menjadi muslim tidak sekedar muslim, tapi muslim yang hanif, Al-Hanifiyah gitu. Yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah penekanan pada corak Al-Hanifiyah tadi itu, yaitu Al-Hanifiyah As-Samha. Saya tanya Pak Agung gimana hadisnya? Inna ahabbad-din indallah, inna khairuddin indallah. Versi lain, inna ahabbad-din ilallah al-hanafiyatus samha. Kehanifan yang terbuka. Ideologi Muhammadiyah yang at-tawazun bainat tajdid wa tajdid tadi itu dalam bahasa lain adalah manifestasi dari al-hanafiyatus samha. Sebuah kehanifan, komitmen kepada kebenaran, kebaikan, tapi yang terbuka, yang bukan main pokok gitu, yang ada tasamuh di dalamnya. Inilah warisan Ibrahim alaihissalam dan menjadi ciri dari seorang muslim, muslim hanif. Ada di awal sholat doa iftitah, maka ada juga di akhir sholat gitu. Nah, wallahu a'lam ya. Dengan demikian saya menganggap versi wajah tu wajhiyah itu lebih primer daripada Allahumma ba'id baini tadi itu. Silakan coba diteliti kan. Toh itu juga apa putusan, mumpung membahas tuntunan sholat ya, Pak Yunahar tadi kan salah satu yang akan dibahas.
Tentu ini semua kita serahkan kepada Allah SWT, dan semua yang kita pikirkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan berdasarkan nas Al-Quran maupun As-Sunnah, ya. Tentu juga dengan sebuah perspektif. Dan kalau ada di antara kita yang begitu, nggak usahlah dituduh liberal gitu. Ini sering sekali, ini mohon maaf, bahaya bagi Muhammadiyah. Tadi sudah ya, tajridisasi muamalat, tajridisasi itu ini harus dikelirkan. Harus ada hiwar, dialog, tasamu dan tafasu. Jangan kemudian menjelma, biasanya menjelang muktamar itu, wah dia itu konservatif. Dari pihak kiri, wah dia itu liberal gitu. Biasanya muncul jelang muktamar, kasihan yang dilabelisasi. Walaupun itu menarik bagi orang yang mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu ya udah safety player. Saya bukan konservatif, ana bukan liberal, bal ana Muhammadi. Tapi bukan itu. Kasihan, apalagi tanpa tabayun. Tanpa tabayun. Apalagi dengan multimedia, waduh, intrik-intrik. Kita melakukan karakter assassination. Itu berlaku itu. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Kasihan. Jangan dikira pembunuhan seperti itu, karakter assassination juga sebuah bentuk pembunuhan itu. Ini sudah mulai muncul ini. Walaupun agak berkurang sekarang. Nggak tahu Prof Yunahar ditaruh di pihak mana gitu. Nanti tokoh lain ditaruh di pihak mana gitu. Luar biasa. Itu tidak positif. Ya, marilah ya kita al-Hanafiyah, as-Samha, mari kita berdialog, tabayun. Ya, jangan-jangan ada penjelasan keagamaan. Ya, insya Allah semuanya ada dalil. Cuma kan tergantung perbedaan pemahaman kita atau perbedaan kitab yang kita baca. Ya, ada yang baca kitab kuning, ada yang baca kitab putih. Ya, sama-sama kitab kuning, kitab putih karena sudah difotokopi. Nah, ini semua saya berdamba ulama Muhammadiyah ini adalah ulama-ulama yang apa ya, selain sesuai dengan kriteria Al-Quran itu ya, dalam bahasa Persia Raushan Fiqh. Raushan Fiqh itu yang mencerahkan. Jadi al-ulama al-munawwirun, al-ulama al-munawwirun itu, wal mutanawwirun. Bukan yang jadi objek al-munawwarun wal mutanawwarun, tapi subjek fa'il al-ulama al-munawwirun wal mutanawwirun, karena memberikan tanwir ya, pada yang lain, tetapi ya sesuai dengan akhlak adab ulama juga. Jadi nggak usah saling menyalahkan, mudah-mudah menyalahkan, takfiri, tadlili ya. Mari sama-sama, dan terutama jika itu berada pada wilayah ijtihadi. Dengan demikian, atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, dengan memohon rahmat, taufik dari ridha Allah Subhanahu wa taala, saya membuka seminar pra-muktamar yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini, dan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Dua kegiatan penting ini kita buka bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah acara pembukaan pada pagi hari ini bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.